pernah berada di titik yang paling hancur dalam hidupku. Dan jujur saja, saat aku mengingatnya lagi, rasanya masih sesak. 6 bulan waktu itu aku dinas di luar kota, kerja dari pagi sampai malam. Menahan rindu, menahan lelah, semua kulakukan demi satu tujuan. Membangun rumah tangga yang aman dan nyaman. Saat aku pulang, istriku langsung memelukku. Dia manja. Dia bilang ingin punya anak. Kalimat itu harusnya bikin aku bahagia. Tapi entah kenapa, ada rasa aneh dalam hatiku. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini. Di sini kita tidak hanya bercerita, kita belajar dari luka, dari kesalahan, dari kehidupan itu sendiri. Kadang-kadang hidup tidak menghancurkan kita dengan suara keras, tapi dengan pelan-pelan lewat orang yang paling kita percaya. Dan inilah ceritanya. Yuk kita simak. Aku pernah berada di titik yang paling hancur dalam hidupku. Dan jujur saja, saat aku mengingatnya lagi, rasanya masih sesak. 6 bulan waktu itu aku dinas di luar kota, kerja dari pagi sampai malam. Menahan rindu, menahan lelah, semua kulakukan demi satu tujuan. Membangun rumah tangga yang aman dan nyaman. Saat aku pulang, istriku langsung memelukku. Dia manja. Dia bilang ingin punya anak. Kalimat itu harusnya bikin aku bahagia. Tapi entah kenapa, ada rasa aneh dalam hatiku. Bukan karena aku tidak ingin punya anak, tapi karena selama ini aku sering pergi, sering jauh, sering tidak ada di rumah. Dan kadang pikiran kita bisa menjadi musuh terbesar. Aku mulai curiga, dan disitulah kesalahanku dimulai. Aku memasang kamera pengawas di rumah. Aku pura-pura dinas lagi. Padahal aku hanya pindah ke kontrakan kecil tidak jauh dari sana. Hari pertama tidak ada apa-apa. Hari kedua biasa aja. Seminggu berlalu, semuanya normal. Aku mulai merasa bersalah. Aku berpikir, kenapa aku tega mencurigai orang yang sudah menikah denganku? Tapi di hari ke-8, semuanya berubah. Dia berdandan lebih rapi dari biasanya. Keluar dari rumah dengan wajah yang berbinar. Hatiku langsung tidak tenang. Aku mulai mengikutinya dari jauh. Dia pergi ke pasar. Aku hampir merasa lega, sampai akhirnya aku mendengar dia menelpon seseorang dan berkata, "Aku tunggu kamu ya, 3 jam lagi." Dan benar saja, 3 jam kemudian seorang pria datang ke rumahku. Dan aku mengenalinya. Dia bukan orang asing. Dia orang yang pernah berjabat tangan denganku dulu. Orang yang pernah tersenyum padaku. Di layar ponsel, aku melihat mereka berbicara, tertawa, makan bersama. Akrab, terlalu akrab. Di situ rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh dalam diriku. Bukan cuma rasa cemburu, tapi rasa percaya. Aku sadar satu hal. Ketika kepercayaan hilang, cinta pun mulai retak. Malam itu, aku mengambil keputusan yang mungkin terlalu emosional. Aku melaporkan situasi itu agar semuanya terbuka. Dan benar saja, yang terjadi bukan kesalahpahaman, bukan prasangka, bukan kebetulan juga. Itu pilihan. Dan dari situ aku belajar
suatu yang sangat mahal. Teman-teman, pengkhianatan itu memang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi adalah saat kita sadar selama ini kita terlalu sibuk bekerja sampai lupa dengan diri. Selama ini kita selalu sibuk bekerja sampai lupa hadir. Aku bukan membenarkan kesalahan siapapun, karena selingkuh tetap salah. Tapi aku juga tidak mau menutup mata bahwa hubungan itu dua arah. Aku terlalu fokus mencari uang, terlalu fokus membangun rumah, tapi lupa membangun kedekatan. Dan dari kejadian itu, aku belajar 3 hal penting. Yang pertama, jangan pernah mengganti kehadiran dengan materi. Rumah bisa dibeli, tapi rasa diperhatikan tidak bisa digantikan dengan uang, teman-teman. Nah, yang kedua, kalau ada rasa curiga, jangan dipendam sendirian. Bicarakan. Komunikasi itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita ingin memperbaiki. Benar gak? Dan yang ketiga, harga diri itu penting, teman-teman. Saat seseorang memilih mengkhianati, itu bukan karena kita kurang segalanya. Itu karena dia membuat pilihannya. Dan kita tidak bisa mengontrol pilihan orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita meresponnya. Hari itu aku tidak merasa menang, aku tidak merasa kalah. Aku hanya merasa dewasa. Karena hidup mengajarkan kita satu hal besar. Cinta tanpa komunikasi akan rapuh. Kepercayaan tanpa kejujuran akan runtuh. Dan hubungan tanpa kehadiran akan terasa kosong. Kalau hari ini kamu sedang berjuang demi keluarga, jangan cuman kirim uang. Kirim juga perhatian. Kirim juga waktu, kirim juga rasa. Tapi juga secara hati.